Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu Paskah yang kelima. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid-Nya yang lain, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggallah sesaat lagi, Aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Kita baru saja mendengar bacaan yang sangat sederhana, tapi seringkali sulit untuk dilakukan. Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Perintah Yesus ini terdengar sangat sederhana dan sangat bermakna. Kita semua tahu bahwa kasih itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, tapi sangat sulit untuk mengasihi seperti yang Yesus kehendaki untuk kita lakukan. Kasih yang Tuhan Yesus inginkan adalah kasih yang tidak memilih siapa yang harus dikasihi. Kasih bukan hanya pada orang yang kita sukai. Kasih yang Yesus inginkan adalah kasih yang keluar dari diri sendiri, menyentuh orang lain, menyembuhkan yang terluka, dan tetap mengasihi walaupun seringkali kasih kita tidak berbalas. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Sekarang kita hidup di masa yang semakin asing. Banyak orang yang berada dalam keramaian, tapi hatinya sepi. Kita seringkali saling melihat, tetapi tidak saling kenal. Kita suka menilai tapi jarang untuk saling memahami. Kita hidup saat situasi menjadikan kita untuk sibuk pada diri sendiri, membangun keamanan pribadi, tapi sedikit demi sedikit hati kita mulai kehilangan kepekaan dengan orang lain. Kita bisa tahu kabar terbaru dari belahan dunia, tapi seringkali kabar orang terdekat, tangga kita, tidak tahu. Perintah Yesus untuk saling mengasihi terus bergema dalam diri kita. Kasih bukan sekedar perasaan hangat dalam hati. Kasih adalah keputusan untuk hadir bagi yang lain. Kasih adalah keberanian untuk mendekat dan mendengarkan. Kasih adalah memilih untuk tidak lewat begitu saja ketika ada yang terluka, tersisih, atau dilupakan. Santo Alfonsus Maria de Liguori menegaskan kepada kita bahwa kesempurnaan hidup kita terletak dalam kasih. Tidak ada hal yang lebih luhur dan lebih menyenangkan Allah selain kasih. Ia menegaskan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama tidak dapat dipisahkan. Barang siapa sungguh mengasihi Allah,
ia akan terdorong untuk mencintai sesamanya. Dan siapa yang tidak mencintai sesamanya, sesungguhnya belum mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Kasih sejati muncul ketika kita merenungkan cinta Allah yang lebih dahulu mencintai kita, terlebih dalam salib Kristus. Maka kasih bukan semata tugas moral, melainkan tanggapan penuh syukur atas kebaikan yang kita terima. Bila kita menyadari betapa lembut dan sabarnya Allah mencintai kita, bukankah kita pun terdorong untuk bersikap demikian kepada saudara-saudara kita? Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dunia hari ini tidak kekurangan informasi, tetapi kekurangan perhatian. Tidak kekurangan suara, tapi kekurangan penghiburan. Tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang yang sungguh mengasihi. Maka gereja hari ini dipanggil bukan hanya untuk memberitakan kasih, tapi juga mewujudkan kasih itu dalam rupa-rupa cara yang sederhana namun nyata, yakni kasih dalam keluarga, di tempat kerja, di lingkungan sekitar, dan dalam komunitas umat beriman. Yesus menutup perintahnya hari ini dengan sebuah jaminan yang indah. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Dunia tidak akan mengenali Kristus dari jumlah misa atau megahnya gedung gereja, tetapi dari kasih nyata yang terpancar dari hidup kita. Maka marilah kita membiarkan kasih menjadi identitas kita yang sejati. Di dunia yang sibuk membangun tembok dan jarak, marilah kita menjadi orang-orang yang berani membangun jembatan. Di dunia yang lebih mudah menyadari, mari kita menjadi wajah Allah yang mengasihi. Karena hanya kasih Allah yang mampu bertahan. Segala yang lain akan berlalu, tetapi kasih akan tinggal selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang kami alami dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu. Semoga cinta kasih itu menjadi sumber bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga sirnalah segala kebencian dan perselisihan dari muka bumi ini, sampai kami mengalami kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.